Oke, sebelum kita mulai ke topik pada hari ini, yaitu smart manufacturing dan metode digitasi di industri, akan disampaikan pemaparan mengenai konsep journey bersama ngopi bareng Yokogawa The Series yang akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Cordova. Beliau adalah Corporate Marketing Manager dan Digital Transformation Consultant di Yokogawa Indonesia. Oke, Pak Cordova, halo. Untuk Pak Cordova, Ya, silahkan halo untuk Mbak Wulan. ya, halo. Selamat pagi. Suara saya Ya, kedengaran ya dengan silakan jelas Pak. ya? Sudah jelas ya. Oke, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Pak Cordova untuk menyampaikan pemaparan mengenai topik hari ini dan series hari ini. Oke. Membantu acara Bapak Ibu sekalian dalam acara ngopi bareng Tokogawa hari ini. Jadi silahkan jika Bapak Ibu mau ngopi beneran, disiapkan kopinya di samping meja, boleh banget. Gitu. Oke, di pagi yang cerah ini, uh, acara ngopi ngobrol otomasi di proses industri bareng Yokogawa hadir kembali setelah terakhir kita bertemu di acara yang sama mungkin pada sekitar Maret lalu. Dan kami saat ini hadir kembali dengan topik yang baru dan tidak kalah menarik. Kami hadir kembali dengan konsep talk show yang santai dan berseri. Jadi setelah ini ada beberapa rangkaian acara ke depannya. Gitu. Nah, dalam setiap sesinya kita menghadirkan para spesialis dan expert untuk membagikan atau sharing ilmunya kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Nah, sebelum mulai acaranya, saya ingin menyampaikan beberapa peraturan umum untuk acara ngopi bareng hari ini. Oke, yang pertama peserta untuk diharapkan menonaktifkan fitur kamera selama webinar berlangsung. Lalu yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi. Mikrofon boleh diaktifkan ketika sesi tanya jawab, nanti diberikan kesempatannya. Lalu jika ada pertanyaan selama pemaparan materi, silahkan jika ada pertanyaan untuk dapat menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat box yang ada di Webex atau dapat melakukan raise hand langsung pada saat sesi tanya jawab. Oke. Untuk pertanyaan jika di akhir sesi ada pertanyaan, bisa juga untuk menyampaikan pertanyaannya melalui email pada kami yaitu di training@youtube. Nanti kami hadirkan kembali alamat emailnya. Oke, sebelum kita mulai ke topik pada hari ini, yaitu smart manufacturing dan metode digitasi di industri, akan disampaikan pemaparan mengenai konsep journey bersama ngopi bareng Yokogawa The Series yang akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Cordova. Beliau adalah Corporate Marketing Manager dan Digital Transformation Consultant di Yokogawa Indonesia. Oke, Pak Cordova, halo. Untuk Pak Cordova, Ya, silahkan halo untuk Mbak Wulan. ya, halo. Selamat pagi. Suara saya Ya, kedengaran ya dengan silakan jelas Pak. ya? Sudah jelas ya. Oke, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Pak Cordova untuk menyampaikan pemaparan mengenai topik hari ini dan series hari ini. Oke, makasih Bu Wulan dan teman-teman Yokogawa. Selamat pagi teman-teman sekalian, peserta ngopi bareng Yokogawa The Series kali ini di tahun 2021. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Wulan tadi kalau ngopi ini sebenarnya kita akan lebih banyak berdiskusi ya terkait topik-topik yang sedang hangat di dunia otomasi. Nah, kali ini kita akan membawa tema mencapai autonomous operations dengan implementation smart manufacturing. Nah, tema ini adalah tema besar kita dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman kenapa sih tema ini dipilih gitu ya dan apa nanti benefitnya yang bisa teman-teman dapatkan ketika setelah mengikuti sesi ini gitu ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan atau informasi-informasi yang teman-teman bisa butuhkan dan bisa gunakan nanti di industri teman-teman sendiri untuk mengimplementasikan autonomous operations dan smart manufacturing. Ya.
Sebelum masuk ke materi utama, nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari Yokogawa seperti Kenan dan tim. Saya ingin menyampaikan kira-kira ke depannya akan seperti apa nih 10 series ini gitu ya. 10 series ini akan seperti apa, masing-masing topiknya nanti akan saya paparkan, bukan detailnya tapi kira-kira briefnya, informasinya apa yang teman-teman bisa harapkan dari setiap topiknya. Ya, sebelum masuk ke sana, saya ingin membawa teman-teman ke ide dari autonomous operations ini ya. Kita akan coba samakan dulu pengetahuan kita atau knowledge kita tentang autonomous operations. Apa sih autonomous operations dan apa hubungannya dengan smart manufacturing dan nanti ke digital transformations ya yang sedang hangat saat ini. Dan dari ketiga topik utama itu nanti kenapa ini dipecah menjadi 10 series ya, itu nanti yang akan kita bahas juga dalam kurang lebih 10 menit ke depan. Ya. Pertama, autonomous operations. Tadi teman-teman sudah lihat nih di video tentang autonomous operations. Itu apa sih gitu ya? Kita biasanya mendengar tentang automations atau otomasi gitu, tapi sekarang ada autonomous operations ya. Autonomous operations merupakan bagian di mana sebuah aset atau sebuah fasilitas produksi itu beroperasi dan mempunyai kapabilitas untuk belajar sendiri dan beradaptasi terhadap perubahan ya, terhadap perubahan baik itu perubahan yang diberikan secara sadar atau inputan, biasanya kita bilang inputan yang diberikan atau perubahan dari kondisinya itu sendiri. Misalnya lama lama kelamaan dari fasilitas produksi itu lifetime-nya terdegradasi gitu. Ada equipment yang membutuhkan maintenance. Nah, nanti bagaimana sebuah fasilitas produksi itu bisa merespon terhadap perubahan itu, tapi hasilnya akan tetap optimal. Atau perubahan yang di-trigger oleh inputan. Misalkan ada perubahan market atau perubahan requirement dari pasar terhadap produk yang diproduksi oleh operasi itu sendiri. Nah, bagaimana fasilitas produksi itu bisa sangat cepat dan responsif untuk merespon perubahan itu dengan minimum human interactions ya, minimum human interactions. Kenapa? Ya, kita tahu kalau sebagai manusia kita mempunyai keterbatasan untuk menghandle sesuatu yang kompleks dan besar. Oleh karena itu disupport oleh teknologi-teknologi yang ada sehingga human interactions ini dapat diminimize dan knowledge atau resource dari human itu hanya digunakan untuk melakukan higher level dari optimization task. Misalnya melakukan analisa atau melakukan improvement terkait plan yang sudah autonomous tadi. Nah, untuk saat ini ya kita di Indasi sudah mengenal tentang teknologi otomasi ya. Saat ini mungkin banyak industri yang sudah mencapai teknologi automated. Tapi banyak juga yang sebenarnya masih semi automated bahkan masih melakukannya secara manual. Nah, ini ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai autonomous operations ya, dari misalnya yang paling bawah itu sebenarnya manual, lalu semi automated, lalu terus ke atas sampai ke symbiotic autonomy. Nah, di semi automated kita mengimprove atau ingin mendapatkan efisiensi dari sebuah proses ya, sebuah proses particularly di proses itu aja. Itu tujuannya apa? Tujuannya proses kita dapat dikontrol dan dapat lebih aman beroperasi. Terus yang berikutnya adalah kita menggunakan data-data tersebut untuk melakukan improvement atau efisiensi ya. Biasanya improvement atau efisiensi ini kita melakukannya masih secara manual atau kita gather datanya lalu kita analisa sendiri secara manual. Ya, tujuannya balik lagi untuk meningkatkan produktivitas dan keamanan ya. Terus lalu ke atas semi autonomous. Nah, ini mulai masuk ke area otonomi nih. Kok tadinya automations itu hanya particular di satu area, lalu semi autonomous ini adalah setiap area itu mulai saling berinteraksi. Setiap area itu mulai saling berinteraksi. Setiap departemen yang ada, baik itu departemen produksi, di plant atau maintenance, itu mulai saling berinteraksi satu sama lain. Tujuannya untuk mencapai improvement atau optimisasi yang lebih tinggi lagi dengan adanya kolaborasi itu ya. Makanya di sini kebutuhannya ada breaking down the silos, jadi barrier-barrier yang ada di setiap organisasi, departemen itu mulai direndahkan agar kolaborasi dapat berlangsung ya sehingga production jadi lebih optimized. Nah, ujung-ujungnya balik lagi profitability ya, profitability. Lalu semakin ke atas, semakin autonomous, maka barrier-barrier tersebut juga semakin
degradasi, kolaborasi semakin lebih tinggi. Ya, kok tadinya ini hanya antar eh, eh, antar area dari satu fasilitas produksi. Nah, ini mulai ke autonomous orchestration, bukan hanya fasilitas produksi, tapi mulai berinteraksi dengan needs dari company atau ke dunia enterprise, ke dunia bisnis, ke dunia supply chain dari production itu sendiri. Lalu ke atas interaksi antar ekosistem, artinya antar industri. Tentunya sebagai sebuah fasilitas produksi itu tidak dapat berdiri sendiri, dia membutuhkan inputan atau membutuhkan partner untuk menjalankan produksinya seperti supplier misalnya atau seperti logistics ya. Nah, tentunya ketika masing-masing masing-masing organisasi ini atau perusahaan ini beroperasi juga secara otonomus, dia dapat saling berinteraksi juga. Jadi setiap perusahaan sudah otonomus sendiri, tapi dia berinteraksi dengan perusahaan yang otonomus lainnya. Nah, alhasil ketika semua industri tadi sudah otonomi, kita bisa mencapai ke sisi symbiotic otonomi. Tujuan besarnya dari autonomous operations adalah plan to planet. Di sini kita bisa mengoptimisasi penggunaan resource kita, resource yang ada di sekitar kita ini dengan lebih efisien agar planet kita ini menjadi lebih sustainable. Itulah tujuan dari autonomous. Ya, tentunya untuk mengarah ke sana bergantung dari masing-masing organisasi itu sendiri ya, dari starting point-nya, teknologinya, resource-nya, lalu dari culture-nya, dari business environment-nya, seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran aja, semakin ke atas sebenarnya kalau kita lihat secara helicopter view, yang kita butuhkan apa sih? Yang pertama adalah data, lalu interconnections, interoperability, integrations antar machines, antar departemen, antar perusahaan, antar bisnis proses itu yang perlu dilakukan, lalu disupport oleh teknologi seperti analytics, intelligence yang tujuannya untuk membantu kita menganalisa sehingga decision making bisa dilakukan lebih cepat, dan kebutuhan untuk memanage ya, tentunya dengan semakin berinteraksinya satu sama lain kita butuh memanage, harus ada rules yang dilakukan, dan lalu kita harus melakukan optimisasi dari aktivitas-aktivitas yang ada dibantu oleh teknologi-teknologi yang kita implementasikan. Nah, itu tujuan dari autonomous operations. Nah, dan salah satunya gimana nih untuk kita menuju ke autonomous operations ya. Kalau tadi dilihat kita masih berfokus pada area yang dua ini ya. Saat ini kita ada di area 2, lalu untuk ketiga ini masih melihat di fasilitas produksi, sampai keempat ini juga masih lihat di fasilitas partikular di company itu sendiri ya. Ke level selanjutnya, 2 level paling atas ini mulai berinteraksi antara satu company dengan company yang lain. Nah, pasti kita mulai di company kita sendiri ya, di industri kita sendiri. Ya, itu dengan cara mengimplementasikan smart manufacturing. Ya, apa sih smart manufacturing itu? Smart manufacturing itu improving manufacturing performance melalui digital transformasi dengan 5 area of focus, yaitu operation management, production optimization, plan asset management, supply chain management, dan energy management. Kenapa ini merupakan hal yang dibutuhkan untuk menuju ke autonomous operations ya. Balik lagi, kita adanya industri untuk melakukan proses produksi ya. Ketika proses produksi itu berhubungan dengan business needs dari perusahaan ya, dengan business needs dari perusahaan, bisa kita bilang di situ ada supply chain management ya, dan juga asset life cycle, itu akan meningkatkan kemampuan perusahaan itu untuk bertransformasi ke arah otonomi gitu ya. Ketika sebuah perusahaan misalnya supply chain, dia membutuhkan untuk memproduksi atau mengimprove produk, ada requirement tertentu dari market yang harus diproduksi oleh dia, oleh perusahaan itu sendiri. Maka manajemen itu harus diintegrasikan dengan suppliernya mereka, dan juga harus dianalisa dengan fasilitas produksinya. Apakah requirement tersebut dapat dilakukan atau dapat diproduksi dengan fasilitasnya yang ada. Nah, itulah yang dibutuhkan. Tentunya untuk menganalisa hal tersebut dengan cepat dibutuhkan manajemen dan integrations yang sangat baik. Nah, selain ada supply chain management, ya kita juga harus mengoptimisasi fasilitas produksinya ya dengan production optimizations ya. Lalu kita melakukan plan asset management untuk melihat integriti dari asetnya agar pasca produksi fasilitas tersebut dapat beroperasi terus-menerus. Dan juga energy management ini satu hal yang penting karena sebuah produksi itu salah satu cost yang terbesar adalah energi gitu ya.
tentunya untuk melakukan optimalisasi kita fokus di energy management ya, untuk memanage penggunaan energi kita. Nah, keseluruhannya juga dikolaborasikan dengan operations management technology. Nah, inilah yang kita capai dengan smart manufacturing. Ya, tentunya dengan melakukan digital transformations. Ya, ini yang akan kita bahas ya nanti dalam 10 series ke depan dengan melakukan digital transformations. Apa sih digital transformations itu atau transformasi digital? Ya, kita lihat di sini ada proses untuk melakukan atau mengimprove bisnis kita dengan mengintegrasikan data-data yang ada ya, dan juga dengan aplikasi-aplikasi digital yang ada. Nah, ini adalah tahapan yang tinggi yang tentunya untuk pengimplementasian transformasi ini kita harus menentukan teknologinya. Teknologi apa sih yang bisa digunakan di fase digitalisasi dan di fase digitisasi. Nah, untuk menentukan teknologi apa tentu kita harus mengerti teknologinya, kenapa ini dibutuhkan untuk kita bertransformasi digital dan kenapa teknologi-teknologi ini dibutuhkan untuk kita melakukan smart manufacturing. Ya, tentunya ketika kita sudah mengerti teknologi-teknologinya, kita baru akan melakukan perencanaan. Oke, saya ingin mengimprove bisnis saya dengan teknologi digital supaya mencapai tujuan-tujuan dari KPI bisnis misalnya. Nah, tentunya tidak semua teknologi itu harus kita implementasikan karena ada limitasi resource baik itu cost maupun human ya. Nah, bagaimana cara melakukan prioritisasi? Nah, itu harus dibuat planning. Nah, itu yang akan kita bahas juga nanti di series ke depan. Ya, jadi dengan knowledge itu kita tahu autonomous operations tujuannya apa, lalu kenapa ada smart manufacturing, dan kenapa digital transformations itu merupakan hal yang penting untuk melakukan langkah smart manufacturing dan autonomous operations. Makanya Yokogawa mendesain Ngopi series kali ini menjadi 10 sesi untuk membawa teman-teman memulai journey-nya. Nanti diharapkan bisa memulai journey-nya diawali dengan knowledge tentang ya hari ini ya, tentang metode digitisasi sendiri, lalu seperti apa sih yang dimaksud dengan digitisasi dan teknologi-teknologi apa yang ada di sini. Ada IIoT di sesi kedua, lalu di sini kita akan membahas kenapa teknologi IIoT itu sangat penting dalam digitisasi. Lalu kita akan membahas sebenarnya dari sensor pun kita sudah bisa mulai langsung ke digital transformations ya. Nah, ini yang akan kita bahas di sesi 3. Lalu masuk ke fase digitalisasi di sesi 4 sampai 8, kita akan memulai pertama dari menggunakan data-data tersebut untuk melakukan automations dan optimizations. Makanya bagaimana kita mempersiapkan control system kita sebagai fase awal kita mengolah data untuk melakukan otomasi dulu. Ya. Lalu bagaimana data-data tersebut bisa secure sehingga tidak mengganggu data communications atau tidak mengganggu keamanan data, keamanan informasi dari company. Nah, setelah datanya secure, baru bagaimana caranya data tersebut digunakan, baik itu untuk memonitoring aset, lalu untuk melakukan integrasi dengan sistem enterprise atau sistem supply chain dan bisnis proses yang lain. Lalu data tersebut juga bisa digunakan untuk mengimplementasikan digital twin, melakukan optimisasi di energi misalnya dengan digital twin. Ya, lalu bagaimana data-data tersebut dapat membantu field operator atau aktivitas-aktivitas di lapangan. Nah, inilah yang akan kita bahas di fase digitalisasi. Setelah kita paham tentang teknologinya dan fase digitalisasinya, tadi yang saya bilang kita harus menentukan prioritas ya, yaitu yang akan kita bahas di strategi penerapan transformasi digital di Februari nanti tahun 2022. Lalu di akhir sesi di sini kita akan mengundang para praktisi di dunia transformasi digital untuk sharing ke teman-teman ya dari topik-topik digitalisasi ini, lalu bagaimana sih praktisi-praktisi tersebut melakukan transformasi digital di industri-industrinya. Nah, ini akan kita bahas di sesi 1 sampai 10 Ngopi series ini. Begitu saja Bu Wulan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Cordova. Mungkin akan saya lanjutkan untuk ke sesi berikutnya. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa masuk ke topik hari ini, yaitu smart manufacturing dan metode digitasi di industri. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa rekan yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Ada Pak Kinan. Pak Kinan ini adalah Product Marketing Specialist dan Information Technology Center Group Leader di Yokogawa Indonesia. Halo Pak Kinan, selamat pagi.
Halo, cek Pak Kenan. Oke, tes. Oke, Pak Kenan. Ada mbak suaranya? Halo? Oke. Hanya, Ke-mute ya, hanya saya udah ngomong banyak tapi dia ke-mute ternyata. iya. Oke. Udah bagus. Oke, dan selanjutnya selain Pak Kenan di sini ada Bu Fajria dan juga Pak Surpan. Beliau-beliau ini juga adalah tim dari produk spesialis di Yokogawa Indonesia. Halo Bu Fajria dan Pak Surpan. Bulan. Halo, ya Halo, selamat selamat pagi. pagi juga. Oke, jadi nanti Pak Kenan, Bu Fajria, dan Pak Surpan ini nanti akan memberikan penjelasannya ya, sharing knowledge juga tentang materi pada hari ini. Oke, di sana Pak Surpan sudah ada di ruang di demo room ya Pak Surpan yang untuk bisa nanti menunjukkan ke teman-teman bagaimana materi hari ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai topik hari ini yang akan dibuka oleh Pak Kinan. Silakan Pak Kinan, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu semua. Thanks for joining first session ya dari series of webinar ini gitu. Jadi tadi seperti dijelaskan Pak Cordova bahwa kita mau mencoba menjelaskan atau sharing mengenai perkembangan teknologi, apalagi digital transformasi yang sekarang tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, saya mau bawa sesi pertama ini mungkin lebih santai ya, karena seperti namanya juga ngopi. Dimana kalau ngopi pasti nggak serius-serius banget gitu, pasti selalu santai. Jadi kita ngopi dulu. Nah, pada sesi pertama ini saya diberikan judul untuk seri pertama yaitu mencapai autonomous operation dengan implementasi smart manufacturing. Waduh, Pak, ini saya dengar judulnya aja udah bingung gitu ya, ini apaan sih? Nah, tenang, saya akan coba bawa sesi pertama ini saya dengan tim sesimpel mungkin gitu untuk menjelaskan seperti apa sih digital transformasi dalam bayangan dalam aplikasi kita sehari-hari gitu mungkin yang lebih simpel supaya lebih kena. Nah, sebelum kita ngomongin tadi IA to IA gitu ya, autonomous operation, kita mesti tahu dulu bahwa belakangan ini ya, sering sekali kita mendengar pasti istilah dengan Industri 4.0, Industri 4.0, Industri 4.0. Apa sih Industri 4.0? Kok tiba-tiba angkanya udah 4 ya? 1, 2, 3-nya itu apa? Gitu kan. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, memang sebetulnya Industri 4.0 itu adalah Fourth Industrial Revolution. Seperti di slide saya gini ya. Nah, Fourth Industrial Revolution itu apa sih? Kalau udah keempat, 1, 2, 3-nya apa? Nah, satu itu sebetulnya First Industrial Revolution di abad sekitar 18 gitu ya, di mana revolusi industri ini menggunakan mechanical gitu ya. Jadi masih belum menggunakan listrik, masih menggunakan mechanical parts. Jadi semua pergerakannya by mekanik. Lalu di 20th century, abad ke-20, mulai kita memasuki yang namanya Second Industrial Revolution atau penggunaan elektrik. Jadi sudah menggunakan listrik gitu ya. Nah, di tahun sekitar mulai ke sini, mulai ditemukan komputer, sistem-sistem operasi gitu ya. Itulah yang disebut dengan Third Industrial Revolution. Saya pakai pointer biar lebih besar. Jadi masuk di abad ke 21st lah ya berarti. Century tahun 1970-an. Nah, sekarang kita memasuki tahun sebetulnya Fourth Industrial ini sudah dicanangkan itu semenjak tahun 2010 sebetulnya. Tapi mungkin baru ramai di kita itu mungkin sekitar 2-3 tahun belakang gitu ya. Itu yang disebut cyber physical system. Apa sih cyber physical system? Nah, mungkin ini supaya lebih simpelnya ya analoginya. Jadi industri 1.0 tadi yang pertama di tahun 1700-an, mechanic parts, steam power gitu ya. Lalu di pergerakan yang kedua yaitu kita menggunakan electrical energy. Sudah mulai ada mass production, sudah mulai ada assembly line gitu ya, sudah mulai
ada SOP-nya lah, kurang lebih seperti itu. Lebih diefektifkan. Lalu masuk ke industri 3.0, tadi sekitar 70-an, mulai ada automation, mulai ada DCS, ada komputer, mulai ada smart sensor gitu ya. Itu mulai di tahun 70 ke sini gitu, sampai sekarang even. Nah, belakangan ini kita akan memasuki industri 4.0, tadi sebut cyber physical system. Apa sih cyber physical system? Cyber physical system itu salah satu contohnya adalah Internet of Things. Wah, ini juga mungkin istilah yang sering terdengar gitu ya belakangan ini. IoT, di sini IoT, di sana IoT. Apa sih IoT gitu ya? Kenapa sih semuanya harus internet gitu? Nah, masuk ke sini. Jadi kalau kita mau pahami atau mau mengerti itu apa, kita harus tahu dulu definisinya sebetulnya apa sih. Jadi kalau kita googling ya, paling sekarang kalau mau tahu apa-apa kita bisa googling. Definisinya banyak sebetulnya. Tapi saya ambil satu, jadi IoT itu menjelaskan ada hubungan gitu ya. Jadi ada physical objects embedded with sensors atau software atau teknologi yang terkoneksi. Ya, intinya terkoneksi dan saling exchange data. Jadi ada data, ada koneksi, lewat apa? Over the internet. Jadi Internet of Things itu adalah sensor atau sebuah komunikasi yang menggunakan internet sebagai sarananya gitu ya. Jadi itu yang disebut IoT. Nah, kalau kita dengar IoT, ada lagi nih IIoT gitu ya. Apalagi sih IoT? IoT sebenarnya adalah industrial IoT. Jadi Internet of Things yang dibawa ke ranah industrial. Bedanya apa ya? Bedanya kalau Internet of Things mungkin penggunaannya atau aplikasinya lebih umum ya. Mau di rumah, buildings, gitu. Sehari-hari kita tuh bisa menggunakan ini. Tapi saat kita ngomong industrial, pasti ada certain standards yang harus dipenuhi. Safety standards, lalu security-nya seperti apa. Nah, itu yang dimasukkan dalam industrial. Jadi, sebetulnya sama definisinya adalah interconnected sensor tadi ya. Mungkin kalau di IoT data itu bisa berupa apa aja. Sesimpel handphone connect ke Google Drive gitu ya. Karena saling exchange data, kita ada komunikasi ke drive yang atau ke cloud lainnya gitu ya. Nah, kalau di industrial ini sudah lebih dispesifikan. Oh, ada sensor atau instrumen, lalu terkoneksi dengan sistem atau manajemen via internet. Gitu. Tujuannya apa ya? Untuk pasti improve productivity, efisiensi pastilah ya, seperti itu. Nah, saat kita ngomongin kedua ini, sebetulnya ada perbedaan nih. Kalau IoT mungkin hal yang lebih simple, lebih general. Kalau IIoT tadi seperti saya bilang, pasti ada certain standards yang harus dipenuhi. Makanya akan lebih strict dia di bagian cyber security-nya, di bagian sensornya sendiri, sudah harus industrial standards, mungkin ATEX atau IEC-X, dan segala macamnya. Jadi ada standar-standar yang harus dipenuhi karena environment dari industri itu pasti berbeda dengan environment kita sehari-hari gitu ya. Bisa dibilang lebih harsh environment lah. Nah, intinya apa sih dari IoT dan IIoT ini? Nah, ini saya kuningin di bawah. Intinya adalah data availability. Jadi, kita bisa mendapatkan informasi itu, siapapun kita, dimanapun kita, di kapanpun, dan dimanapun kita berada. Jadi, saya apalagi di keadaan pandemik seperti ini, banyak dari kita mungkin yang harus work from home gitu, tapi tetap kerjaan harus selesai. Nah, itulah fungsinya IoT dan IIoT ini. Jadi kita bisa mengakses data remote ya istilahnya sekarang, remote access via internet. Saat kita terhubungan dengan internet, kita bisa akses semuanya. Jadi inilah yang dimaksud atau tujuan dari IoT dan IoT ini adalah data availability. Nah, ini mungkin agak sedikit ini ya, lebih ke aplikasinya bedanya apa sih? Oh, kalau industrial tuh pasti ya, namanya industrial ya. Machinery, manufacturing,
automation, healthcare, dan segala macamnya. Nah, kalau consumer IoT apa ya? Sesimpel handphone, smartphone kita, smartwatch kita yang sekarang bisa koneksi ke internet juga, bisa ngukur heart rate, lagi jogging, ngukur heart rate, lalu upload ke internet. Strava contohnya gitu ya. Lalu ada juga shoes yang punya smart sensors, bisa connect ke internet. Nah, kalau di rumah apa? Oh, ada yang namanya sekarang smart home gitu ya, di mana home appliances tuh bisa terkoneksi dengan internet. Saya pun menggunakan ini gitu ya, matiin lampu di rumah sekarang nggak perlu cari saklar lagi, tinggal buka HP matiin lampu. Saya mau ganti lampu saya warnanya merah kuning hijau bisa. Saya mau matiin TV di rumah saya, kalau saya udah keburu keluar gitu ya, kelupaan matiin TV, saya bisa matiin dari handphone. Itulah yang disebut dengan IoT untuk home appliances, contoh-contohnya. Bahkan sekarang ada mesin cuci juga bisa koneksi dengan internet, air purifier, macam-macam. Itu bisa kita atur dan kita akses remotely via internet. Jadi mungkin bayangan tadi seperti ini ya. Kalau IoT lebih umum, lebih general, consumer goods istilahnya. Kalau IIoT lebih mengerucut kepada sistem aplikasi di industri. Nah, saya tadi ngomong slide-nya Pak Hordova juga di awal gitu ya. Nah, dalam achieve industri 4.0 digital, ada beberapa istilah nih atau terms yang mungkin kita pernah dengar atau mungkin cuma sepintas gitu ya, atau mungkin belum pernah dengar. Ada digitization, ada digitalization, dan juga ada digital transformation. Bedanya apa sih Pak? Semuanya digi, saya pasti digital sih, cuma bedanya apa sih gitu. Nah, step yang paling awal untuk kita melakukan transformasi adalah kita harus punya data nih, betul ya? Kalau kita nggak punya sensor, istilahnya, nggak punya device yang bisa mengambil data, kita nggak punya data, apa yang mau diolah, apa yang mau dikontrol, nggak ada. Nah, itulah fungsinya digitization, atau bahasa Indonesia digitisasi gitu ya. Itu adalah sebuah proses untuk kita membuat informasi itu menjadi available. Oh Pak, saya lihat jam dinding saya pakai jarum juga available. Oh, betul. Tapi available hanya kalau kita ada di situ. Balik lagi kalau kita mau lihat esensinya adalah dimanapun, siapapun, kapanpun. Kalau kita lagi keluar rumah, kita nggak bisa jam dinding itu kan. Nah, itulah fungsinya tadi digitalisasi. Makanya data itu bisa kita ambil di mana saja dan kapan saja. Makanya dibilang data itu nggak hanya data, nggak hanya informasi, tapi juga accessible in a digital format. Jadi data itu bisa diolah lagi dalam bentuk digital. Nah, tadi digitalisasi adalah seperti itu. Lalu kalau digitalisasi itu apa? Oh, kita sudah punya datanya nih. Digitalisasi adalah kita menjadi sebuah proses gitu ya. Mungkin tadinya masih manual, masih contoh ada orang nyetetin, misalnya kita mengukur suhu ruangan gitu ya. Oh, jam sekian segini, jam seperti ini, itu manual kan. Nah, kita mau ada make the process itu more digital atau automated. Oh, saya kalau punya smartwatch atau jam-jam digital, saya kirim, atau smart temperature, sorry, saya kirim aja data dari temperatur sensor saya masuk ke recorder gitu ya, untuk merecord otomatis. Jadi saya nggak perlu bolak-balik ngecekin temperatur doang nih. Nah, itu adalah sebuah proses digitalisasi. Nah, yang terakhir adalah digital transformation. Apa itu digital transformation atau digital transformasi gitu ya? Ini adalah mengintegrasikan kedua terms tadi. Jadi mengintegrasikan data yang sudah di-digitalize dan juga sistem yang sudah digitalized applications itu diintegrasikan jadi sebuah digital environment. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada tadi digitisasi, itu adalah dari layer satunya nih, layer satunya artinya sensornya dulu harus bisa mengirimkan data, menyediakan informasi dalam bentuk digital pastinya. Lalu digitalisasi adalah mendigitalkan prosesnya, gitu ya. Seri serangkaiannya itu didigitalkan. Nah, dan terakhir adalah digital transformation adalah total
seperti namanya transformation, kita mengubah. Jadi dari yang tadinya masih belum digital, sekarang sudah menjadi digital. Nah, untuk hari ini, 3 sesi awal dalam series webinar kita akan bahas mengenai digitalisasi dulu nih, layer yang paling bawah gitu ya. Apa sih digitalisasi? Nah, kalau kita industrial ya, industrial automation itu ada yang kita punya sebagai level atau layer dari ISA 95. Jadi ini international standards gitu ya. Bukan dibuat-buat sama kita, enggak. Nah, jadi ada level 1, itu adalah intelligent devices, di mana sensor itu sudah mulai, kita bilangnya mungkin istilah gampangnya smart sensor gitu ya. Lalu ada level 2, di mana ini lebih ke proses. Jadi smart sensor tadi datanya dikumpulkan untuk menjalankan sebuah automation. Sebut namanya manufacturing control. Nah, lalu ada level 3 dan level 4, di mana itu lebih ke arah enhance gitu ya. Sudah otonomus, lalu ada sistem atasnya lagi untuk mengatur logistik, manajemen operationsnya, efisiensinya seperti apa. Seperti itu. Saat kita ngomongin digitisasi, kita akan ngomongin di level 1 nih. Di intelligent device-nya dulu. Gitu ya, kurang lebih. Nah, saya nggak akan berlama-lama lagi, gitu ya. Saya akan coba langsung. Nah, saat ini ke live demo. Jadi kita dari tim Yokogawa, kita sudah menyiapkan demonstrasi, bukan demo di istana ya. Jadi live demo untuk menunjukkan seperti apa sih contohnya gitu ya. Saya coba share ini dulu. Jadi contohnya seperti ini. Kita lagi buat semacam role play gitu ya, di mana saya berperan sebagai user yang lagi WFH nih. Gitu. Saya lagi work from home, saya lagi nggak ada di site. Nah, lalu karena sistem di area saya sudah digitalisasi, sudah mulai masuk ke digital transformation, saya bisa dapat alerts di HP saya atau di laptop saya by email bahwa kalau ada sesuatu kejadian atau alarm, itu saya bisa terima. Nah, gitu ya. Nah, let's say sekarang saya terima alarm nih. Terus saya mau lihat gitu ya. Gimana sih? Apakah benar ada alarm di plan saya gitu ya. Nah, saya coba share screen. Sebentar. Share screen. Saya coba share screen pakai HP saya. Jadi di plan saya sudah install CCTV gitu ya. Untuk melihat bagaimana sih keadaan atau kondisi di plan saya gitu ya. Saya coba lagi. Nah, ini yang disebut sebenarnya tadi bagian dari IoT ya. Bahwa kita bisa mengkoneksikan, kita bisa mengakses CCTV ataupun device-device lainnya itu dari smartphone kita gitu atau dari laptop. Sambil saya coba akses. Ups, kayaknya ada yang masalah koneksi. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu ya dari challenges atau challenge lah dari IoT atau IoT di mana kalau kita mempunyai gangguan internet, ada gangguan di jaringan, itu akan affect sistem kita. Kenapa? Ya karena tadi namanya IoT, pasti kita butuh internet sebagai perantara, gitu ya. Jadi saat internet kita sebagai jalur komunikasi kita terputus, maka kita tidak bisa berkomunikasi ke device yang mau kita lihat gitu. Tapi jangan khawatir, saya punya satu device lain, gitu ya. Saya sudah saya set juga. Nah, sudah. Jadi ini juga CCTV. Jadi sebetulnya di demo room kita punya 2 CCTV gitu ya. Satu yang istilahnya smart home tadi IoT. Nah, kalau ini sudah IoT, jadi memang sudah industrial standards, sudah bisa diinstal di area-area hazardous gitu ya. Nah, ini saya akses via web. Ini saya dari Internet Explorer ya. Jadi saya tinggal tembak IP aja. Nah,
Jadi saat kita mau mengakses atau kita mau menggunakan IoT atau IIoT, perlu diperhatikan juga bahwa kita harus mengatur atau men-set di awal jalur komunikasinya seperti apa sih, gitu ya. Apalagi IoT, kita nggak mau jaringan kita, apalagi jaringan office kita buka ke dunia luar gitu, sehingga semua orang bisa akses, kan bahaya ya, nggak secure. Makanya ini saya sudah set dengan tim IT dari Yokogawa, kita punya secure IP istilahnya gitu ya. Jadi hanya saya yang bisa akses, lain tidak bisa akses, dan kalaupun saya akses IP ini, saya nggak bisa akses IP-IP lainnya yang terkoneksi ke sini. Jadi sudah dibikin firewall. Nah, di layar Bapak Ibu bisa lihat, saya zoom sedikit. Saya zoom sedikit. Nah, jadi sudah kelihatan di layar, ini ada, kita punya skit di demo room kita gitu ya. Sudah di-set untuk sebagai percontohan dari aktual keadaan di lapangan. Nah, bisa dilihat flow-nya pun jalan, alirannya jalan, lalu diukur dengan 2 buah flow meter. Kita punya Coriolis dan juga punya magnetic flow meter. Ini pompanya juga running, dan kita menginstall sebuah sensor. Nah, ini CCTV juga PTZ, jadi saya bisa gerak-gerakan, saya bisa zoom. PTZ itu singkatan dari pan tilt zoom. Nah, di motor ini juga kita sudah install IoT sensor, yaitu untuk sensor untuk mengukur vibrasi. Jadi kita bisa tahu kondisi dari motor ini saat ini lagi normal atau enggak sih, gitu ya. Nah, kalau kita geser lagi atau kita zoom out, nah ini tadi skitnya ya. Oh, ada apa nih di sebelah kiri? Nah, di sebelah kiri juga kita punya data loggingnya, atau data monitoringnya, diinstal di PC gitu ya. Jadi ini online, sorry kejauhan. Nah, bisa kita zoom out juga, bisa kita zoom in, sorry. Nah, terlihat juga ya di layar, oh, value-nya segini nih, temperatur, ada zoom lagi nih. Nah, ini juga mungkin bedanya sistem industrial atau juga yang home base ya. Saat kita zoom, karena ini CCTV-nya untuk yang industrial, juga high grade, jadi tulisan pun masih bisa terlihat. Kalau kita pakai CCTV biasa mungkin sudah ngeblur ya, atau kayak layar berbayang. Nah, ini ada flow rate, ada temperatur gitu ya. Lalu ada yang merah-merah nih, apa ya? Nanti kita cek. Nah, sekarang saya mau coba panggil teman saya untuk bantu saya di sini. Halo Bu Fajria. Ya, halo Pak Kenan. Ya, Bu Fajria, selamat pagi. Posisi lagi di mana, Bu? Pagi Pak Kenan, ya saat ini saya sedang WFH Pak, dari rumah Pak. Oh, dari rumah. Oke. Bu Fajria, tadi saya dapat email notifikasi gitu ya, bahwa ada abnormality nih di proses di skit kita di pabrik. Apakah boleh dicek, Bu Fajria, dari sistem terlihatnya seperti apa sih? Oke, coba saya lihat di remote monitoringnya ya Pak ya. Sebentar saya Ya. akan share screen. Terlihat Pak Kenan? Ah ya. Oh, oke. Jadi tampilannya ini ya. Ini Bu Fajria ada aplikasi khusus atau bisa langsung tembak IP aja, Bu? Oh enggak Pak, ini saya cuma pakai Google Chrome biasa. Di mana ini saya cuma tembak IP dari recordernya yang sebelumnya sudah kita set ya IP address-nya dengan menggunakan jaringan intranet kita Yokogawa begitu. Jadi yang seperti Pak Kenan bilang tadi juga ini safe ya, hanya kita yang bisa akses seperti itu. Nah ini cukup IP address-nya saja Pak Kenan, tidak perlu ada software tambahan. Nah, jadi alarm yang tadi Pak Kenan terima notifikasinya ya, itu kalau dari sini sih berasal dari mass flow rate-nya Pak Kenan. Jadi high alarmnya nyala, jadi itu di atas rata-rata yang kita set nilainya, seperti itu. Jadi pembacaan sekarang itu berada di atas limit yang sudah kita set seperti itu ya.
Betul, Pak Kenan. Sekarang pembacaannya ada di 2600. Sebentar saya cek ya untuk alarmnya itu. Di sini kita juga bisa lihat itu high limit yang kita set ada di 2550, Pak Kenan. Jadi sekarang itu nilainya ada di 2607. Nah, jadi alarmnya nyala seperti itu. Ini Oke. juga kalau dari alarm summary, ini hari ini itu sudah dari sudah dari pagi tadi Pak Kenan. Sekarang tanggal 13 ya. Jadi dari jam 8.31 tadi itu alarmnya sudah nyala Pak Kenan. Oh, oke. Berarti dari sistem yang kita punya, kita tidak hanya bisa melihat eh, value alarm, tapi juga kita bisa lihat historinya kapan nyalanya seperti itu ya, Bu. Betul, ada alarm summary. Alarm log lah ya, gitu ya. Betul, betul. Nah, kalau saya kan ini sebetulnya kita mengakses device yang ada di lapangan seperti itu ya. Jadi Ya, karena ini tidak butuh software khusus, kita hanya tembak IP, di mana kita mau coba akses recorder kita yang ada di lapangan. Nah, betul Pak Kenan. boleh dijelaskan sedikit Bu Fajri, sebenarnya mungkin Bapak Ibu di sini juga mungkin baru pernah dengar recorder itu apa, lalu gimana sih cara kerjanya? Gitu. Ya, oke. Jadi untuk plan kita yang di lapangan itu kita sudah install salah satu recorder ya, recorder Yokogawa di sini yang kita gunakan. Jadi di situ fungsinya adalah record, jadi mengambil data. Jadi kita biasanya kan manual ya, pakai ya kita cuma ngelihat datanya. Jadi kapan kita ke lapangan kita lihat value-nya sekian. Jadi kita sudah pasang di sini recorder, semua sensor-sensor yang ada di lapangan yang saat ini kita pasang ada kilometer ya di situ. Itu kita masukkan ke recorder. Jadi semuanya data itu sensor itu dapat record dari recorder dan bahkan bisa kita remote monitoring seperti ini. Memang saat ini yang kita gunakan flow meter Pak Kenan, tapi tidak menampik kemungkinan itu semua sensor yang ada di lapangan yang penting dia ada analog input lah ya, seingat saya itu bisa dimasukkan ke recorder. Jadi semua sensornya bisa ke record di sini Pak Kenan. Oh, jadi sensornya bisa berbagai macam yang buat Syria ya? Iya, benar. Asalkan ada analog output atau semuanya ini dari recorder bisa kita web monitoring dengan menggunakan IP address seperti ini. Jadi nggak, dan device-nya pun tidak menutup hanya satu brand, misalnya dari kita dari Yokogawa hanya Yokogawa, tapi bisa dengan brand-brand lain seperti itu ya. Betul, betul Pak Kenan. Yang penting general ya, general analog input itu bisa dimasuk di sini. Dan web monitoringnya ini pun bukan hanya bisa melihat ya Pak Kenan ya. Di sini saya bisa start stop recording di sini ya. Nanti saya akan cobakan. Kemudian ranknya pun kita bisa dirubah. Di sini Pak Kenan ini bisa kita rubah. Kemudian alarmnya yang tadi itu juga bisa kita set. Jadi misalnya sekarang kita juga mengukur temperatur ya di lapangan, temperatur dari plan kita. Ini coba saya set high limitnya itu misalnya ada di 24 derajat Celcius ya. Kemudian kita update konfigurasi. Oke, kita lihat di datanya ini. Nah, temperaturnya juga nyala. Tadi kan enggak ya, bagiannya ini sudah kita set height-nya, alarmnya juga nyala. Setelah saya set secara remote, remote. Kemudian di sini bisa kita start recordingnya juga secara remote. Ini tandanya ya, tandanya ini recordingnya nyala. Ini ada tanda hijau di sini. Kemudian alarmnya juga di sini berarti nyala, ada merahnya. Ini menunjukkan detail masing-masing channel yang memiliki alarm. Berarti ada batas di luar ambang batas yang sudah kita set. Seperti itu Pak Kenan. Oke, berarti alarm-alarm tadi bisa kita set baik dari lokal langsung ke device-nya maupun remote ya. Tadi kita pakai web address, tinggal di settings gitu ya, di configure, kita punya akses, kita bisa akses semuanya, dan akses kita pun tidak terbatas hanya monitoring, tapi bisa juga untuk setup, seperti itu ya Bu ya. Oke, nah sekarang saya mau coba melihat nih, ya, kan sekarang kita punya ada alarm gitu ya di lapangan.
sih kalau setelah kita punya alarm, kita harus cek kan, apakah benar ada normality, atau mungkin ada perubahan dalam proses, atau mungkin device yang terpasang di lapangan rusak gitu ya. Nah, saya mau coba lihat ada siapa ya di lapangan sebentar. Saya bisa akses CCTV saya lagi. Saya mau lihat ada siapa sih sekarang yang ada di lapangan gitu ya. Oh, ada orang nih kebetulan. Saya bisa hubungi, saya lihat dulu. Ini siapa ya? Saya coba zoom. Oke, oh. Nah, saya coba panggil Pak Surpan. Ini Pak Surpan nih yang di lapangan. Halo Pak Kenan, selamat pagi. Pagi Pak Surpan. Ya Pak, gimana Pak? Posisi lagi di mana Pak? Saya kebetulan lagi di dekat skit ini Pak. Ada yang bisa dibantu? Ya Pak, tadi saya melihat saya dapat alat notifikasi gitu ya. Ada abnormality di skit kita. Apakah boleh di cross check Pak? Apakah benar ada alarm? Saya coba aktifkan video dulu mungkin ya, buat Ya. lihat langsung di skitnya. Oke. Jadi saya sudah berada di lapangan nih, kebetulan Pak Kenan di dekat skit. Jadi di sini memang terlihat sebenarnya prosesnya masih berjalan dan dengan kondisi oke semua sebenarnya. Cuman kalau misalkan kita lihat di data QCC ini atau recorder ini, memang menunjukkan adanya alarm di room temperature dan juga mass flow rate ya dari field device tadi. Ya, tadi kalau room temperature sih mungkin karena tadi saya sama Bu Fajaria coba-coba setting. Kita ganti. Iya. Kalau flow rate memang dari awal saya sudah dapat alarm nih Pak. Apakah boleh dicek apakah memang ada perubahan di proses atau sensornya kita yang bermasalah ya? Oke, jadi sebelumnya mungkin di speed ini memang sudah terinstall 2 flow meter ya Pak. Yang pertama mungkin yang pakai teknologi Coriolis yang di ujung sana. Satu lagi yang sebelah sini adalah yang menggunakan teknologi magnetik Pak. Kebetulan. Jadi dua device ini connect, kita sambungkan melalui recorder tadi untuk data posisinya. Kemudian diakses oleh Bu Fajria tadi ya melalui internal web. Mungkin saya di sini kebetulan sudah membawa komunikator nih Pak. Kebetulan saya sudah membawa komunikator. Jadi saya bisa langsung cek ke device-nya kalau emang diperlukan untuk melakukan pengecekan ya Pak. Boleh Pak Surpan, silakan. Oke, mungkin saya coba connect dulu ke device-nya. Di sini mungkin bisa terlihat ya. Di sini ada transmitter dari si flow meter. Saya coba connect ke transmitter ini dua-duanya. Saya coba share screen dulu mungkin ya Pak. Oke, jadi di sini saya coba sambungkan si komunikasi kita dengan field device yang ada di lapangan. Mungkin sebelumnya, kebetulan yang ada di lapangan ini punya protokol HART, jadi bisa kita connect langsung dengan menggunakan komunikator yang ada ini, yang saya pegang ini sekarang. Jadi saya kebetulan di sini menggunakan Fieldnet, dan untuk Fieldnet mungkin di sisi sebelah kiri terlihat ya, jadi ada berbagai macam protokol komunikasi yang disupport, baik itu data berupa HART, kemudian bisa juga Foundation Field Bus ataupun Profibus, termasuk juga Modbus. Itu kalau dilihat di layar Pak, ada value-nya bisa terlihat gitu ya. Itu ada gambar yang kayak grafik tuh apa ya Pak? Oke, saya coba connect ke salah satu grafik ini ya, Tren. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu proses variabel. Kebetulan saya sudah connect ini Pak menggunakan HART. Di sini terlihat ya Yokogawa Rotamaki Eye. Ini adalah Coriolis flow meter. Kalau misalkan saya klik, nanti terlihat trending atau graf dari proses variabel berupa volumetric flow rate ya.
meter kubik per hour dari flow meter kita tadi. Jadi memang jadi bisa terlihat ya di sini dari tanggal 6 bulan 10 sampai sekarang ini tanggal 13 bulan 10 trendingnya masih terlihat semua. Walaupun ada penurunan ya, sepertinya terlihat ada perubahan value lah. Ya betul, jadi emang di sini sudah terlihat ada penurunan proses variabel ya, mungkin dari sekitar 2,65 sekarang jadi 2,64 pakenan. Pak Supar ini kan berarti memang ada perubahan proses ya. Tapi saya mau tahu dong, apakah memang prosesnya yang berubah atau sensor kita ada masalah? Gimana caranya ya? Oke. Jadi kita juga bisa connect Filmet yang sekarang ini saya pakai untuk mendeteksi apakah memang alarm ini berdasarkan dari proses atau emang berdasarkan warning ya, warning yang sudah kita set seperti yang tadi Bu Fajri set. Jadi sistem warning ini bisa melalui alarm yang kita set langsung di Flowmeter ataupun melalui sistem seperti data akuisisi tadi. Kalau dalam case ini, saya coba connect langsung ke si Flowmeter. Di sini mungkin saya bisa assign DTM nanti. Saya pilih select DTM, nanti kita pilih untuk DTM-nya. Kebetulan di sini kita pakai Rotamas TI. Nanti kita tinggal klik OK. Kira-kira nanti untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini masih loading bagian. Oke, jadi ini sudah terlihat. Jadi ntar ada proses variabelnya. Sekarang kelihatan mass flow yang ada di lapangan sekitar 2.600-an. Density-nya 996, temperaturnya di 25,7, dan volumetric flow rate-nya juga di 2,63 pakenan. Nah, kemudian untuk fitur ini, kita coba melakukan verifikasi nih, verifikasi langsung ke device tadi. Takutnya memang ternyata si Coriolis ini bermasalah, atau si Rotamas ini bermasalah. Baik itu Rotamas, ya, baik itu Rotamas ataupun magnetic flow meter nanti kita bisa lakukan cek. Jadi sebenarnya sih pakenan nggak semuanya nih yang bisa melakukan fitur verifikasi ini pakenan. Jadi emang tergantung field device yang ada di lapangan ya. Beberapa mungkin support, jadi kita bisa utilize fitur tadi melalui komunikator ini. Contohnya di sini adalah Rotamas tadi. Saya coba di sini ada additional function, di sini ada verification tool. Saya coba connect dulu. Nanti verification tool-nya ini kebetulan tab-nya udah kebuka. Nah di sini. Jadi kita bisa melakukan verifikasi ya dari device failure, kemudian ada hardware failure, sensor failure, dan juga configuration. Nanti saya tinggal start verification aja, saya tinggal klik start. Nanti akan muncul seperti ini Pak. Standar verifikasi, nanti saya tinggal klik yes, kemudian nanti kira-kira muncul report seperti ini. Ini untuk yang Coriolis tadi. Jadi bisa dilihat di sini ada software revision number, kemudian sensor serial number, dan sebagainya. Kemudian ini juga data verifikasinya ya, tanggal 13 bulan 10 itu pas semua sebenarnya pakenan. Baik device failure sampai di configuration itu sebenarnya nggak ada error dari segi flow meter. Kemudian barusan juga saya juga coba di magnetic flow meter. Di sini juga bahkan ada informasi untuk overall statusnya bahwa flow meter ini masih berfungsi plus minus 4% dari original factory calibration. Oh, oke. Jadi sebenarnya dua flow meter ini masih kondisi oke sih, pakenan. Iya, saya punya pertanyaan Pak Sofan. Ini reportnya di-generate otomatis dari FieldMate system tadi atau kita buat manual ya? Sebenarnya untuk ini kita ada fitur event. Kalau di FieldMate ini ya, kita bisa ada fitur event. Nanti di fitur event ini, sorry, saya coba tunjukkan. Ada fitur event management. Jadi Ether kita bisa generate sistem alarm ini terschedule. Jadi otomatis mungkin tiap sebulan sekali pakenan butuh data tadi di generate, atau mungkin kita bisa melakukan secara manual. Jadi kalau secara manual seperti yang tadi saya tunjukin, saya cukup klik menu verification tool, kemudian di generate sendiri. Jadi nanti reportnya akan tampil seperti yang tadi pakenan. Dan tadi itu bisa Bapak pakenan akses langsung dari rumah mungkin ya. Jadi contohnya seperti ini, nanti saya tinggal setting aja eventnya, bahwa ketika
si proses alarm itu terjadi, nanti bisa di-generate. Maksud Jadi ini saya salah tadi satu, berarti report tadi itu hasilnya otomatis dari sistem kan ya Pak? Bukan yang kita tulis-tulis sendiri kan? ya Pak, jadi report tadi ini tidak memungkinkan untuk kita edit sebenarnya Pak. Jadi emang ini dihasilkan langsung oleh dari si kilometernya, dan kita cuma membaca ya, komunikator kita yang kita pegang ini kebetulan cuma membaca hasil dari verifikasi tadi. Berarti nggak mungkin dimanipulasi lah ya Pak, kasarnya gitu ya. Ini data aktual ya. Betul Pak Kenan. Jadi mungkin nggak mungkin ya, nggak mungkin kita lakukan manipulasi terhadap data ini. Data ini langsung kita generate dari lapangan. Jadi seandainya mungkin Pak Kenan tadi curiga ya, kilometernya mungkin rusak nih, kok bisa dapat alarm tampil juga di web base tadi. Jadi kita bisa langsung tarik data report ini atau generate report ini untuk kita bandingkan. Saya punya Jadi pertanyaan. selain report tadi, mungkin Pak Kenan kalau misalkan butuh data parameter ya, jadi kita Ya. bisa tarik semua data online parameter dari si field device. Takutnya kalau misalkan ada engineer lain nih selain saya, ada salah setting, nanti kita bisa trace nih untuk online parameternya apakah sama dengan default yang sudah kita set atau berubah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita bisa tinggal, mungkin di sini nanti kita bisa tinggal langsung all parameter, tinggal kita klik, nanti semua device parameter bakalan muncul dan kita bisa outputkan. Kira-kira seperti itu Pak Kenan. Saya mau tanya lagi Pak Sofan, ini apa namanya, alat ini atau FieldMap ini hanya bisa terkoneksi dengan device Yokogawa atau bisa dengan device yang lain ya Pak? Sebenarnya selama protokolnya udah sesuai, Pak Kenan, ini kita masih bisa connect ke device apapun. Jadi mungkin contohnya aja di sini adalah Yokogawa dengan protokol HART. Dan kebetulan kita juga pakai modem yang HART, jadi kita bisa akses langsung ke flowmeter tadi. Jadi sama-sama nih, sama-sama protokol HART, dan kita bisa akses langsung ke jenis apapun itu, selama protokolnya sama. Jadi mungkin bisa dicek di sebelah kiri ini dari screen yang saya share, ada berbagai macam protokol. Mungkin itu dulu yang dipastikan apakah dia data digital, mungkin foundation field bus ataupun Profibus ataupun Modicon bus atau Modbus, atau mungkin data hard ya, hard atau brain, ataupun juga bisa jadi wireless seperti ISA 100 ini. Jadi nggak menutup kemungkinan hanya di satu brand saja gitu ya, bisa berbagai macam brand asal protokol komunikasinya sama gitu ya Pak? Betul, jadi emang nggak terpatok oleh satu brand aja sebenarnya. Karena emang fungsinya ini adalah sebagai komunikator yang nantinya bakalan bisa diakses dari bahkan dari luar ya, sesuai dengan tema digitisasi sekarang ini. Oke, terima kasih Pak Sopan atas bantuannya. Nanti mungkin saya Ya, sama-sama Pak Kenan. telepon lagi ya. Gitu. Boleh. Oke, saya ada pertanyaan tadi barusan untuk masuk ke akses web atau Internet Explorer menggunakan IP address gitu ya. Bagaimana proteksi IP address agar tidak bisa sembarang pihak lain masuk? Terima kasih. Ya, nah ini memang salah satu challenge dari IoT gitu ya, di mana kita harus menciptakan environment yang secure atau safety. Sehingga kalaupun kita bisa akses, jangan sampai semua orang bisa akses, karena kan pasti banyak orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab ya, jadi bisa membahayakan juga untuk data-data informasi yang kita punya. Nah, in practical itu bisa kita atur namanya dengan whitelisting tadi ya. Jadi saya sudah set device saya di IP sekian, saya bikin routingnya jalurnya kemana, lalu saya tembak ke public IP di berapa, atau mungkin beberapa company kita punya VPN gitu ya untuk masuk ke jaringan atau network environment dari corporate company internet kita. Nah, dari situ baru kita bisa akses IP-nya. Nah, itu jadi ada beberapa opsi. Bisa tadi kita
tergantung preferensi. Biasanya kita masuk dulu ke jaringan corporate kita via VPN kalau ada. Nah, dari VPN pun itu sendiri nanti akan dibikin routing khususnya sehingga hanya IP-IP tertentu atau kita sebutnya whitelisting IP ya, IP-IP tertentu yang bisa akses ke device tadi. Nah, itu mungkin bisa menjawab, tapi jangan khawatir nanti untuk detailnya, karena saya bukan expert di cyber security juga, nanti akan ada di sesi keempat Bapak Ibu sekalian, jadi bisa join sesi kita berikutnya di sesi keempat untuk membahas cyber security itu seperti apa sih, in detail pastinya ya, framework-nya seperti apa, infrastrukturnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, gitu ya. Data-data tadi Pak, yang hard itu bisa dianalisa nggak ya? Gitu ya. Nah, karena banyak instrumen saat ini sudah menggunakan hard dan di area saya banyak instrumen. Bagaimana saya supaya bisa menganalisanya secara efisien? Nah, ini juga pertanyaan yang baik nih. Nah, gimana cara kita menganalisa keadaan atau kondisi dari device-device kita yang ada di lapangan sih, gitu ya. Nah, sebetulnya ada dua cara. Tadi cara pertama adalah dengan tadi yang sudah Pak Surpan tunjukkan ya, kita go device by device. Jadi satu-satu kita cekin dengan communicator, ada alat khusus. Yokogawa juga punya communicator, kita sebut dengan fieldmate, di mana fieldmate kita itu support untuk multi protokol. Jadi kalau di area Bapak Ibu protokolnya lebih dari satu, ada hard, ada field bus, ada profibus, modbus. Nah itu semua kita cuma butuh satu platform software bisa mengakses semuanya gitu ya. Jadi kita bisa go device by device atau kita bisa manfaatkan layer 3. Tadi kan kita bahas ya, layer 1 tuh device instrumen, layer 2 ada sistemnya. Nah, ada yang disebut sebagai PRM gitu ya, atau sebetulnya asset management. Nah, di asset management itu kita bisa menganalisa, bisa mengakses informasi yang ada di lapangan dari setiap sensor, gitu ya. Jadi setiap sensor itu akan mengirimkan data analisanya atau data diagnosisnya istilahnya ke asset management tadi dan akan di-manage oleh software tersebut. Dan itu real time. Jadi kita nggak perlu satu-satu ke pabrik, ke lapangan untuk mengecek device satu persatu, tapi semua sudah dikumpulkan, di-pool di satu asset management system. Seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Pak, apa aja sih standar-standar IoT gitu ya? Sebetulnya untuk IoT itu standarnya lebih ke arah security nantinya. Jadi kita menggunakan firewall yang seperti apa, berapa layer, itu kan karena gini, IoT standarnya adalah bagaimana kita mengakses tadi ya, esensinya adalah mengakses data remotely, jadi via internet. Nah, bagaimana kita bisa mengakses data remotely? Kita butuh yang namanya internet. Nah, bagaimana kalau kita connect ke internet, kita bisa akses data. Jadi, memang untuk IoT, karena kita balik lagi ke esensinya, IoT adalah sebuah environment di mana kita bisa mengakses data remotely via internet. Jadi, saat kita ngomongin standards, gitu ya, yang pasti kita harus menciptakan secure environment, safety. Jadi jangan sampai nanti ada orang bisa istilahnya breach gitu ya, masuk ke sistem kita, wah bubar deh gitu ya. Makanya butuh nanti yang namanya firewall, mau berapa layer security-nya, seperti apa, itu nanti akan dibahas di sesi keempat nanti, di cyber security gitu ya. Saya nggak mau bahas panjang, nanti semuanya saya yang selesai di sini lagi gitu. Ada pertanyaan juga, berapa minimal speed dari internet sih Pak untuk IoT ini lancar? Oh, ini depends. Depends dari berapa banyak data yang mau kita ambil atau kita kirim. Karena ada yang namanya bandwidth ya. Jadi, semakin banyak data yang kita punya dan kita akses via internet, maka semakin kencang juga atau bandwidth yang lebih besar yang kita butuhkan. Jadi itu semua nanti bergantung sama
berapa banyaknya data yang mau kita kirim ke internet dan mau kita akses via internet. Seperti itu. Jadi, pertanyaannya masih banyak banget nih. Bentar ya, satu-satu. Ada pertanyaan lagi. Tadi software web page monitoring yang saya gunakan, apakah berbasis open source atau tidak, gitu ya. Dan kalaupun open source, apakah berbayar atau tidak. Nah, jadi mungkin tadi yang saya gunakan itu hanya nembak IP. Jadi kalau kita tembak IP, pasti nggak perlu software khusus, gitu ya. Mungkin kalau CCTV tadi saya butuh driver aja buat akses grafiknya di web, tapi itu pun free gitu ya dari Microsoft. Tadi Mbak Fajria juga akses recorder kita itu juga via web. Jadi semua yang via web itu tidak butuh software karena softwarenya ya web browser tadi. Gitu. Jadi bisa dibilang open source dan free karena nggak butuh software gitu ya. Nah tapi balik lagi ke konsepnya ya, kalau kita mau akses data, kita harus punya sensor atau device yang bisa mengirimkan data dulu nih secara digital. Kalau sensor kita di lapangan tidak bisa mengirimkan data secara digital, maka ya nggak ada yang bisa kita ambil datanya gitu kan. Logikanya seperti itu. Jadi kebetulan tadi recorder kita itu selain dia bisa ngambil data, dia juga bisa kita kirim datanya via tadi akses remote gitu ya. Jadi kalau tanya berbayar apa enggak ya perlu dibayar device-nya aja, tapi akses remote tadi itu asal punya internet dan sudah punya secure line, itu hanya tinggal istilahnya tembak IP gitu ya. Tinggal kita tembak IP aja. Nggak butuh software khusus. Gitu. Apakah software tersebut support untuk another produk dari brand lain atau hanya Yokogawa gitu ya? Kalau tadi untuk software yang Bu Fajria gunakan, jadi recorder kita tadi sudah dijelaskan, kita bisa terima data semua sistem kita tidak menutup hanya untuk satu brand. Kita dari Yokogawa selalu encourage customer karena nggak mungkin Yokogawa punya brand Yokogawa ya, punya semua device yang dibutuhkan sampai fire alarm, sampai control valve, kita nggak punya semuanya gitu. Jadi kita harus berkolaborasi. Nah, ada yang tadi disebut dengan communication protocol. Asalkan semuanya berbasis komunikasi yang sama, entah analog lah, analog misalnya 420 gitu ya, terus 15 volt, semuanya bisa diakses, diintegrasikan ke sistem Yokogawa. Apakah IoT dan sensor tersebut merupakan produk dari Yokogawa, dan apakah ada fitur untuk predictive maintenance? Oh, nah ini lebih enhance lagi. Jadi sekarang juga banyak ya yang istilahnya orang mencari sudah mulai dengan predictive maintenance. Pak, saya nggak mau lagi setelah contoh kebakaran baru saya ada action. Saya maunya sebelum kebakaran, saya tahu bakal kebakaran nih. Jadi saya bisa ada preventif dulu. Jadi nggak harus ada kebakaran. Karena kalau sudah kebakaran, berarti kan cost yang harus saya keluarkan lebih banyak ya. Gitu, untuk corrective cost-nya. Nah, jadi untuk IoT tadi sensor, itu memang hampir semua tadi produk Yokogawa. Ya cuma mungkin jaringan internet bukan Yokogawa ya, gitu. Jadi semua device Yokogawa tadi bisa kita integrasikan dengan sistem IIoT sehingga bisa diakses remote, nanti siapa aja yang mau mengakses. Yokogawa pun kita juga punya cloud dashboard gitu ya jika dibutuhkan. Jika mungkin sekarang Bapak Ibu kayak, Pak saya nggak mau lagi ada server di pabrik saya, lokal server misalnya. Untuk beberapa proses saya cuma butuh remote aja deh, lebih hemat tempat, lebih hemat cost juga gitu ya. Itu juga bisa nanti dari Yokogawa kita ada cloud platformnya, dashboardnya bisa kita set gitu ya. Nah, untuk predictive maintenance, ada beberapa produk dari Yokogawa. Seperti tadi saya tampilkan di awal, itu ada, kita punya software namanya G10. Saya share lagi sekali lagi sebelum akhir. Kelihatan nggak ya? Nah, ini saya geser ke kiri. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ada layar monitor gitu ya. Jadi ini sebetulnya PC Windows based yang mana kita install data logger kita sebutnya. Nah, data logger ini bisa mengambil data-data dari device gitu ya. Dalam hal ini kita ambil dari recorder tadi di sebelah, kita koneksikan ke sini untuk HMI-nya, untuk interface-nya, dan juga software ini punya fitur yang disebut dengan AI.
atau artificial intelligence. Fungsinya apa? AI ini dia bisa mempelajari pembacaan atau karakteristik dari sensor-sensor itu. Misalnya dalam seminggu, pembacaannya sekitar 2 sampai 2,5 contoh ya. Nah, saat 1 minggu dia sudah mempelajari, 1 sampai 2 minggu dia mempelajari behavior dari sensor ini, dia bisa lalu melakukan algoritmanya sendiri, sehingga saat sensor ini mengirimkan value di luar dari kebiasaannya, itu dia nanti ada namanya AI health score, jadi kondisi kesehatan. Sama kayak kita manusia misalnya, kalau kita mau sakit itu kan biasanya ada symptoms ya, batuk dulu, flu dulu, agak-agak demam, meriang gitu. Itu kan simptom sebelum kita sakit beneran. Nah sama, sensor pun begitu, saat dia mau failure, itu biasanya ada symptoms, bacaannya mulai naik, vibration-nya mulai naik, temperaturnya mulai naik. Nah, symptoms itulah yang kita ambil, sistemnya ambil, dikalkulasi, lalu dia bisa bilang, ini sensor kamu udah mulai agak aneh nih. Jadi kita bisa lakukan predictive maintenance. Itu ada di produk Yokogawa. Nanti kalau mau lebih detail kita bisa share juga, ada di namanya G10, GA10, atau untuk PLC base-nya ada juga ERT3 gitu ya. Jadi PLC yang sudah punya machine learning istilahnya. Dan sedikit kesimpulan dari ngopi bareng hari ini bahwa digital transformation itu memungkinkan dan memudahkan kita untuk bisa memonitor atau bisa melakukan kontrol dari jarak jauh, tentunya dengan sistem security yang aman dan sudah ditentukan. Tapi tidak lupa juga untuk sebelum digital transformation itu perlu melewati beberapa fase, yaitu digitasi dan digitalisasi. Nah, apa itu sudah dijelaskan semua oleh tim pembicara kami pada hari ini. Silahkan dicek lagi. Jika ada kebutuhan, bisa kontak tim kami melalui kontak yang tadi sudah kami informasikan. Oke, mungkin tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan mengikuti sesi selama 1,5 jam ini, kami on behalf dari Yokogawa Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Dan jika ada informasi lebih lanjut, kami bersedia untuk bisa diskusi lebih lanjut bersama Ibu Bapak sekalian. Dan jangan lupa untuk bisa mengikuti sesi kami selanjutnya yang akan dilakukan pada 27 Oktober 2021 dengan topik implementasi IIoT teknologi digitalisasi dengan cepat dan efisien. Besar harapan kami untuk bisa bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu sekalian di sesi berikutnya. Jadi kami memiliki rangkaian acara mungkin setiap 2 minggu sekali di setiap hari Rabu. Oke. Jangan sampai ketinggalan untuk mendaftarkan diri Anda pada sesi berikutnya dan untuk mengisi kuisnya. Mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih kembali Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir tepat waktu dan bisa stay sampai 10:30 kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kami hari ini, Pak Cordova, ada Pak Kenan, Bu Fajria, dan Pak Supan. Dan juga rekan-rekan Yokogawa Indonesia lainnya yang sudah ikut berpartisipasi dan interaksinya yang cukup menarik ya pada pagi hari ini. Oke, mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa lagi pada tanggal 27 Oktober. Jadi stay tune dan kita bisa ketemu lagi dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Oke, saya pamit. Saya Ulan dari Sales System Departemen Yokogawa Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Kita akan bertemu lagi di 27 Oktober dan stay safe and stay healthy. Sampai jumpa.